Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang kami beri nama Terserah Pisan. Sekarang kami sedang berada di Wira Garden, yaitu tempat wisata serta tempat yang menyediakan juga tempat camping. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi moneter. Yang pertama yaitu akan saya sampaikan adalah otoritas moneter. Apa sih otoritas moneter itu? Otoritas moneter adalah entitas yang mengatur penyebaran mata uang di suatu negara serta menetapkan suku bunga dan parameter lainnya untuk persediaan dan penyimpanan keuangan. Baik, di sini saya akan menyampaikan peranan Bank Indonesia di bidang moneter. Jadi, peranan Bank Indonesia di bidang moneter itu adalah untuk menetapkan dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, arah kebijakannya itu sendiri didasarkan pada laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan sasaran ekonomi makro lainnya, baik itu dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Nah, untuk melaksanakan tugas di bidang moneter ini, Bank Indonesia itu memiliki alat-alat canggih yang sering kita sebut dengan piranti moneter. Nah, piranti moneter itu adalah operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan. Nah, untuk tugas di bidang moneter ini, Bank Indonesia ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Yang perlu kita ketahui bahwa tujuan kebijakan moneter tersebut merupakan salah satu bagian integral dari ekonomi makro. Dengan adanya hal tersebut diharapkan tercapainya sasaran-sasaran ekonomi makro tersebut. Ada 4. Yang pertama adalah pertumbuhan perekonomian yang tinggi, yang kedua stabilitas harga, yang ketiga adalah pemerataan pembangunan, dan yang keempat adalah keseimbangan neraca pembayaran. Materi selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter, yaitu ada 4. Yang pertama, kebijakan diskonto atau politik diskonto. Politik diskonto adalah tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan oleh pemerintah atas pembayaran dari bank sentral, dari bank umum ke bank sentral. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka. Menurut Sudono Sukimo, Bank Sentral membuat jumlah penawaran uang jual beli sertifikat-sertifikat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia dan utang uang negara. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mencadangkan uang kas dari bank-bank umum. Minimal cadangannya 25% ditingkatkan menjadi 30%. Yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur atau mengendalikan jumlah-jumlah uang yang beredar untuk peminjaman uang dan investasi uang. Ciri-ciri atau syarat-syaratnya yaitu seperti watak, jumlah, modal, atau kondisi ekonomi. Baik, terima kasih. Deregulasi perbankan. Deregulasi yaitu keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam dunia perbankan, khususnya di Indonesia. Deregulasi ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membuat suasana dunia perbankan di Indonesia itu menjadi lebih stabil. Jadi sebelum diadakannya deregulasi ini, bank-bank di Indonesia itu masih terbilang cukup sedikit, bahkan sulit untuk mendirikan bank-bank baru. Jadi dengan diadakannya deregulasi perbankan Indonesia ini, Indonesia sudah mengalami perkembangan yang cukup baik. Selanjutnya adalah ciri perbankan setelah deregulasi. Yang pertama, adanya peraturan yang memberikan kepastian hukum. Yang kedua, jumlah bank swasta di Indonesia semakin banyak. Yang ketiga, persaingan antara bank semakin kuat. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia dan SBPU. Yang kelima, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank semakin banyak. Yang keenam, mobilisasi dana sektor perbankan semakin banyak. Baik, tadi itulah sedikit banyaknya penyampaian dari kami tentang materi moneter. Setelah ini kami akan tampilkan
proses dari kami berdiskusi hingga menjadinya sebuah materi yang matang seperti tadi. Baik, jangan lupa ditonton, stay tune terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok kuy. Guys, kok jalan? Naik aja yuk. Ini kita mau ngapain? Oke guys, jadi kita tuh di sini ingin diskusi tentang materi otoritas moneter. Di antara kalian ada yang tahu nggak sih otoritas moneter itu apa? Oke, jadi otoritas moneter adalah entitas yang mengatur beredarnya uang di masyarakat dan berwenang untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya. Oh. Guys, kalian mau lihat nggak? Aku ada sulap loh tentang kebijakan instrumen moneter. Lihat ke atas deh. Her, lo ngapain? Udah, kita lanjut diskusi aja lah. Iya, bener. Sabar ya guys, kita lanjut diskusi dulu. Jangan lupa stay tune. Kalian ngapain?